Shalom, salam PPGT, kader siap utus, teguh dalam Kristus. Kita bersyukur boleh berjumpa kembali dalam konten rohani PPGT Kasis Kaltara edisi yang kedua. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersama meminta kekuatan dalam Tuhan, dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan untuk penyertaan-Mu dalam sepanjang kehidupan kami. Kami mengucap syukur ya Allah, jika boleh pada saat ini Tuhan, kami boleh berjumpa kembali dalam konten rohani PPGT Kasis Kaltara edisi yang kedua. Kami akan bersama membaca, bahkan merenungkan firman Tuhan. Tuhan beri kami kekuatan untuk dapat memahami, mengerti firman-Mu. Berkati hamba-Mu ini akan membawakan firman-Mu Tuhan. Kiranya boleh berkata-kata sesuai dan seturut kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Rekan-rekan pemuda yang dikasih dalam Tuhan, dalam edisi yang kedua konten rohani PPGT Kasis Kaltara, kita akan merenungkan bersama firman Tuhan dari Bina Muda PPGT edisi 8 hingga 14 Maret 2026. Dan kita akan dituntun oleh firman Tuhan dari Mazmur 95 ayat 1 hingga ayat yang ke-11. Dan akan saya bacakan bagi kita semua. Mazmur 95 ayat 1 hingga ayat yang ke-11. Di bawah perikop, hormatilah Tuhan dan taatilah Dia. Marilah kita bersorak-sorak untuk Tuhan, bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajah-Nya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Bagian-bagian bumi yang paling dalam ada di tangannya, puncak gunung-gunung pun kepunyaannya. Kepunyaannya laut, Dialah yang menjadikannya, dan darat tangannya lah yang membentuknya. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab Dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya, dan kawanan domba tuntunan tangannya. Pada hari ini, sekiranya kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti di Meriba, seperti pada hari di masa di padang gurun, pada waktu nenek moyangmu mencobai aku, menguji aku, padahal mereka melihat perbuatanku. 40 tahun aku jemu kepada angkatan itu, maka kataku, mereka suatu bangsa yang sesat hati, dan mereka itu tidak mengenal jalanku. Sebab itu aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Amin firman Tuhan. Lewat pembacaan kita pada hari ini, kita dituntun oleh sebuah tema, Dialah Tuhan. Rekan-rekan pemuda yang dikasih dalam Tuhan, ada seorang sejarawan Israel bernama Yuval Noah Harari. Dalam bukunya yang terkenal berjudul Homo Deus, menyampaikan sejumlah data dan fakta tentang kehebatan manusia yang terjadi hingga pada sampai hari ini. Berabad-abad silam di berbagai negara terjadi wabah kolera dan mengakibatkan kematian jutaan manusia yang dipahami sebagian orang sebagai kutukan Tuhan. Kini tidak lagi demikian. Dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan, penyakit kolera tidak lagi menakutkan. Bahkan berbagai penyakit yang sebagian besar orang menganggap sebagai kekuatan gaib, semuanya kini bisa dijelaskan dengan ilmiah dan dapat diobati. Harari bahkan lebih lanjut menjelaskan impian yang hadir di tengah-tengah para ilmuwan tentang kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan yang pada 1 dan 2 abad mendatang bisa membuat manusia sanggup menghindari namanya kematian.
Namun rekan-rekan yang pemuda yang dikasihi Tuhan, Mazmur 95 menjelaskan kepada kita bahwa kedaulatan Tuhan atas umat manusia dan atas segala alam semesta beserta segala isinya. Manusia adalah umat Tuhan yang diibaratkan seperti domba-domba dan Tuhan sebagai gembalanya. Di dunia Timur Tengah pada masa itu sangat jelas bahwa betapa kehidupan domba-domba sangat bergantung pada kehadiran gembala yang mampu menjaga mereka dari binatang buas dan menuntun mereka pada rumput dan air untuk mereka hidup. Artinya apa? Artinya bahwa Mazmur 95 sangat menegaskan kebergantungan manusia kepada Tuhan dalam menjalani kehidupan. Hal itu terjadi meskipun ilmu pengetahuan dan teknologi yang sudah semakin berkembang pesat, meskipun itu adalah karunia Tuhan, tak dapat dipungkiri bahwa semua itu tetap rapuh ketika berhadapan dengan sakit dan kematian. Selama ribuan tahun, jutaan manusia yang paling pintar, yang paling kaya, bahkan yang paling berkuasa tidak dapat mampu menghadapi yang namanya kematian dan sakit. Bahkan kedaulatan Tuhan atas alam semesta pun dinyatakan dengan begitu jelas. Laut, gunung-gunung adalah kepunyaan Tuhan. Manusia dengan segala kehebatannya tidak dapat mampu menghindari namanya fenomena alam. Apa yang terjadi pada saat ini, banjir di Sumatera, angin topan di berbagai negara maju termasuk Amerika, pun tidak dapat dihindari manusia. Bahkan di berbagai negara maju pun fenomena alam tidak dapat dihindari, teman-teman. Kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan tidak dapat menandingi kuasa Tuhan. Itulah sebabnya kita patut menghormati Tuhan yang diserukan oleh pemazmur bahwa Dialah Tuhan, pemegang kedaulatan tertinggi dalam kehidupan manusia dan segenap alam beserta segala isinya. Dalam usia yang muda pada saat ini, tentu kita banyak impian yang ingin kita raih di masa depan. Semua cita-cita kita ingin kita raih. Perjalanan kita seperti bangsa Tuhan yang berjalan menuju tanah perjanjian yang penuh dengan dinamika. Tentu kita mengalami hal demikian. Semangat jiwa muda hari ini yang dijiwai dengan berbagai talenta, inovasi, dan kreasi yang didukung oleh perkembangan teknologi semestinya mengantarkan kita kepada pengenalan dan sikap hormat kepada Tuhan. Ingatlah, sehebat apapun keberadaan kita hari ini, sekuat apapun kita tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Karena itu teruslah percaya bahwa Dialah Tuhan yang berdaulat atas hidupmu. Dia yang berkuasa atas hidupmu, dan Dia yang menolong kita, menuntun kita untuk menghadapi setiap dinamika yang kita hadapi. Pun di dalam persekutuan kita terus berupaya untuk bersandar hanya kepada Tuhan, bahwa Dialah yang menolong kita dalam segala hal problema yang kita hadapi pada saat ini. Kita percaya bahwa Tuhan akan mampu menolong kita, menghibur kita di dalam duka dan kesusahan, dan akan merangkul kita di tengah badai. Marilah teman-teman, dalam menjalani hidup ini, kita menjalannya dengan sikap penuh hormat kepada Tuhan. Sebab Dialah Allah, penguasa alam semesta beserta segenap isinya. Biarlah renungan pada hari ini mampu mengarahkan kita untuk terus bersandar hanya kepada Tuhan, bahwa Dia juru selamat kita, penolong kita, dan Allah kita. Amin firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Allah untuk kasih setiamu dalam kehidupan kami. Kami berterima kasih ya Tuhan untuk firman yang boleh kami dengarkan pada hari ini, dan boleh kami renungkan bersama pada hari ini ya Tuhan. Engkau sungguh baik bagi kehidupan kami Tuhan, dan kami percaya bahwa Engkau adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sandarkan seluruh kehidupan kami Tuhan hanya kepadamu. Tolong kami ya Tuhan dalam menjalani kehidupan ini, bila kami terus bersandar hanya kepada Tuhan kami, Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami yang hidup.
Terima kasih ya Tuhan untuk semuanya. Kehidupan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Ini doa kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Salam PPGT, kader siap utus.